Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nanti Sutrisna. Untuk di video kali ini, saya ingin coba sharing, berbagi informasi pengetahuan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika memang dirasa konten ini spam, mungkin bisa diabaikan saja. Jika konten ini memang bermanfaat bagi teman-teman, bisa subscribe untuk terus mengikuti channel ini. Nah, teman-teman, kali ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana kita lebih mengenal siapa diri kita. Karena memang untuk bisa mengetahui apa tujuan kita di sini, dasar dari semua itu adalah mengenal terlebih dahulu siapa diri kita sendiri. Nah, teman-teman, mungkin banyak di luar sana yang membahas tentang ngaji diri gitu kan. Kadang memang untuk hal itu tidak sesimpel atau semudah yang dikatakan, karena perlu tidak hanya sekedar pemahaman, perlu bahkan intervensi secara alam, secara frekuensi, secara vibrasi, tapi tetap kuncinya ada di dalam diri kita sendiri, kemauan di diri kita untuk lebih mengetahui. Biasanya dimulai dengan kayak pertanyaan-pertanyaan dasar yang timbul di dalam diri kita sendiri tentang kok sepertinya kita mulai pada titik jenuh tentang kehidupan ini, walaupun sudah banyak sesuatu yang kita capai, akhirnya batin kita merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, ini perlu dikaji lebih dalam lagi, teman-teman, agar apa? Agar sejatinya apa yang kita lakukan itu ada pada track yang benar, track yang lurus dalam perspektif sang pencipta. Jadi lurus sendiri itu kan banyak perspektif ya, cuman kita di sini lebih menitik beratkan lurus dalam perspektif kehendak yang maha kuasa. Kenapa? Karena sejatinya kita adalah diciptakan, dan otomatis pasti yang menciptakan kita itu punya misi dalam menciptakan sesuatu itu. Nah, kembali teman-teman, bagaimana kita bisa mengenal minimal diri kita dulu. Siapa diri kita? Dari sekian banyak makhluk ciptaan yang maha kuasa. Tentunya semuanya memiliki peran, dan termasuk diri kita memiliki peran di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita tidak mengetahui sejatinya diri kita sendiri, bagaimana kita akan mengetahui peran kita yang sebenarnya? Bahkan bisa jadi bukannya kita melakukan peran kita dengan baik atau melakukan tugas kita dengan baik, yang akhirnya malah merusak gitu. Ada satu keterangan bahwa apa sih yang disebut dengan kezoliman. Kezoliman itu secara bahasa memang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk mengetahui fungsi itu sendiri perlu proses yang sangat mendalam, tidak hanya sekedar dari segi wawasan atau pemahaman, tapi sudah mencapai situ pun sudah luar biasa. Karena proses yang paling dasar untuk mengenal itu kita mengetahui, setelah mengetahui kita berusaha memahami, setelah memahami kita menyadari. Nah, proses dari mengetahui sampai menyadari itu memang bukan hal mudah, banyak proses, banyak fase yang harus dilewati. Setiap fase-fase itu tetap ada fase awal. Kita mulai mungkin kali ini tadi yang kita bahas adalah bagaimana pengalaman saya, perspektif saya untuk bagaimana berproses untuk mengenal diri. Tentunya dengan pertanyaan dasar di dalam diri kita, benar-benar dasar, bukan berasal dari pemikiran, tapi benar-benar dari hati nurani sadubari yang benar-benar mendalam, mempertanyakan tentang siapa saya. Itu yang paling penting. Nanti akan kita secara sendiri, secara naruriah, keinginan besar kita untuk menjawab hal-hal itu. Contoh mungkin ketika kita ditanya siapa saya, nah waktu itu sepengalaman saya jawab saya manusia.
Nah, ketika saya bertanya lebih dalam lagi tentang manusia itu sendiri, siapa itu manusia? Ya, saya menjawab dalam diri saya sendiri juga, ya, bahwa manusia itu tadi seiring berjalannya waktu saya memahami bahwa manusia itu adalah kumpulan, gitu kan, rangkuman atau bahasanya satuan, satu kesatuan lah, kumpulan satu kesatuan. Apa yang disatukan dalam wujud manusia itu 3 unsur, jasmani, kan, mind atau pikiran, yang soul atau jiwa atau ruh, soul, gitu kan. Nah, 3 unsur itu yang disatukan yang disebut dengan manusia. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ketika saya membandingkan atau mencari jawaban-jawaban lain untuk bisa menemukan jawaban seperti itu, ketika kita melihat contoh misalkan Tuhan menciptakan jin dan manusia, berarti kan gitu. Ada juga makhluk Allah yang namanya malaikat. Nah, untuk di jin itu kan dia memiliki seperti halnya mungkin jiwa kan, tetapi jin dan malaikat kan, tetapi mereka tidak memiliki yang namanya body atau jasad, gitu kan. Nah, uniknya manusia ini memang kompleks. Jadi bisa dikatakan unsur-unsur yang ada itu ada di dalam diri kita. Itu menurut versi saya. Nah, dasar yang 3 tadi itu, bahwa manusia itu terdiri dari jasad, jasmani, mind atau pikiran, dan ketiga itu adalah soul atau jiwa atau ruh, kan. Jiwa saya bahasnya di situ. Karena kalau ruh itu mencakup semuanya, sudah pasti ada. Nah, mungkin untuk tidak terlalu melebar tentang pembahasan kita kali ini, saya terfokuskan terlebih dahulu pada 3 unsur dasar yang ada di dalam manusia atau kumpulan, itu kan komponen. Kalau kita bisa bedah komponen manusia itu terdiri dari 3 persatuan antara jasmani, mind atau pikiran, dan juga soul atau jiwa. Nah, kembali ya teman-teman, di sini bukan untuk diperdebatkan, saya hanya mengutarakan apa yang menjadi pandangan saya atau sepengetahuan saya. Mungkin bisa berbeda, mungkin juga bisa sama, itu tergantung kembali kepada teman-teman untuk menilainya. Jika benar, itu harus menurut teman-teman sendiri. Jikapun salah, yaitu menurut teman-teman sendiri, saya mengutarakan versi saya. Jika benar pun sama benarnya, yaitu hasil dari pencarian teman-teman juga. Nah, teman-teman, kembali tentang 3 dasar tadi. Nah, kita dasar ketika kita dilahirkan, gitu kan. Mungkin yang kita sadari bahwa manusia itu ya ini, jasad ini, ya kan, body yang terdiri dari 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, gitu kan, dan body yang berwujud seperti ini. Nah, kalau memang salah nggak salah, memang itu adalah bagian dari diri kita, bahwa kita punya yang namanya jasad. Nah, seharusnya kita itu harus lebih maju lagi, gitu kan, tingkatkan lagi kesadarannya bahwa kita yang disebut human atau manusia itu tidak hanya sekedar jasad. Kenapa bisa seperti itu? Karena sadar ataupun tidak disadari, kita itu punya yang namanya pikiran, mind. Kalau hanya sekedar jasad, sama yang namanya kerbau, kan, atau monyet, kan, serigala, singa, dia juga punya yang namanya body, badan. Tapi memang mungkin secara dasar mereka tidak memiliki pemikiran. Mungkin naluri punya. Jadi yang sebut mind itu lebih dalam hanya dari sekedar hanya berpikir, teman-teman. Berpikir bukan hanya sekedar itu. Nanti kita akan lebih bahas lagi. Lebih dalam menurut sudut pandang saya yang saya ketahui, gitu, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan wawasan. Nah, sekarang di body dulu, teman-teman. Yang namanya body atau yang namanya jasad, ini adalah perwujudan. Ya kan, bahasanya apa ya? Wadah, casing ya, tampak depan lah, etalase.
gitu. Tetapi kan yang dijual bukan etalasenya teman-teman, kalau misalkan yang disuguhkan gitu. Ketika kita jualan gitu teman-teman ya, kan yang dibeli bukan etalasenya, atau yang dinikmati itu bukan etalasenya, tapi apa yang ada di dalam etalasenya itu sendiri. Itu menurut versi saya perumpamaannya seperti itu. Nah ini ibaratkan cangkang atau kulit, nah, yang difasilitasi wadah untuk melihat. Contoh gini lah teman-teman, tadi ketika kita punya telinga, telinga yang berfungsi sebagai pendengaran, ya kan? Ada pendengaran, di mata ada penglihatan. Yang jadi pertanyaan saya, ya kan? Apakah semua yang punya mata itu melihat? Apakah semua yang punya telinga itu mendengar? Kan gitu teman-teman. Ya kan? Nah, berarti kan ada sesuatu yang lain. Gitu. Dari unsur telinga ini yang membuat kita bisa mendengar. Apakah semua yang punya bahasanya kaki itu bisa berjalan gitu. Nah, bahwa unsur yang pertama yang memang ada di dalam diri manusia itu adalah jasmani, jasad, body. Nah, banyak orang yang mengagung-agungkan gitu kan tentang badinya ini. Jangan sampai kita bahasanya terjebak. Sebenarnya terjebak ataupun tidak juga bukan masalah sih, pilihan itu mah tinggal selera kita gitu kan. Kalau bahasa disuguhkan tuh seleranya di mana. Cuman perlu untuk harus mendalami sesuatu yang lebih mendasar di dalam diri kita. Jangan sampai kita berhenti di sekedar unsur jasmani. Akhirnya kita berusaha untuk memfasilitasi jasad kita dengan kebahagiaan versi jasad. Maksudnya apa kebahagiaan atau tujuan versi jasad? Nah, yang namanya kebahagiaan versi jasad itu ya bagaimana jasad ini bisa punya kendaraan yang nyaman, punya tempat tinggal yang nyaman, makanan yang enak gitu kan. Bagian versi jasad. Dan sekali lagi itu tidak salah. Ingat, karena itu pun diri kita, tidak bisa dipungkiri ataupun ditolak. Gitu. Kan jika ingin berhenti di situ ya nggak masalah, nggak apa-apa. Atau mau ditambah lagi, udah sama jasad kita udah pahami, mulai lagi ke main ke pikiran. Ketika kita sudah membahas tentang pikiran, nah ini sesuatu yang memang mungkin luar biasa lagi ketika kita pun sudah mencapai pada main atau pikiran. Ini lebih di bagian kalau bisa dikatakan software lah, perangkat lunak. Kalau ini perangkat keras, main itu perangkat lunak yang ada di dalam diri kita. Dan soul, jiwa, ya, operator, ya kan, pengoperasi. Nah nanti kita bahas apa penggerak di dalam diri kita atau energi-energi yang menggerakkan diri kita. Maaf teman-teman. Nah, jangan sampai tadi hanya sekedar di body gitu kan, unsur-unsur body, badan. Nah, di pemikiran atau misalkan di tingkat pikiran, nah, mulai menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya pemikiran. Nah, pemikiran sendiri itu terbentuk ada dua, yaitu pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Bisa dikatakan bahwa pikiran sadar itu sesuatu yang kita sadari, kita melakukannya, kita memikirkannya. Ada juga yang disebut dengan pikiran alam bawah sadar, yang sebenarnya ini kita tidak sadari, tetapi itu yang melekat di dalam diri kita. Itu sulit memang untuk melihat itu karena tidak disadari. Nah, banyak orang yang contoh gini lah, melakukan sesuatu yang terus berulang-ulang dan kita tidak mengerti kenapa kita terus masuk ke sini, terus masuk ke situ. Karena ada yang disebut software dalam diri kita, blueprint lah. Kalau kata gue cetakan, mau apapun yang dimasukkan cetakan gitu. Gitu. Nah, khusus memang untuk pembahasan tentang pikiran ini harus ada satu pembahasan khusus, video khusus yang membahas tentang pemikiran atau pikiran tadi, main tadi. Saya mungkin di video ini baru membahas sesuatu secara global
atau secara menyeluruh tentang manusia itu yang terdiri dari 3 unsur tadi, itu body yang terdiri dari mata, telinga, hidung, bulu, badan, kaki, kemaluan, ya. Dan pikiran, tentang pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, masuk di soul atau jiwa. Nah, jiwa ini bisa menurut pandangan saya, kembali menurut pandangan saya, kalau bahasa jiwa ini saya biasa sebut ini energi, teman-teman. Iya. Apa ya? Kalau orang-orang dulu sih menyebutnya mungkin cakra ya. Cakra lah. Pusat energi, pusat penggerak. Nah, ginilah ada listrik. Pusat energi listriknya dari mana? Kan gitu, teman-teman. Pak, pusatnya dari sini, kalau pusatnya berhenti ya nggak ada cahaya kayak gitu. Jadi pusat energinya di mana? Nah, sama di dalam diri kita pun ada yang disebut dengan pusat-pusat energi penggerak yang menggerakkan mind dan body ini gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ada kalau disebut, ada yang bilang ini energi, ada yang bilang ini cakra, pusat energi lah. Sama lah, itu juga sebenarnya. Nah, energi sendiri itu ada, menurut pandangan saya itu ada 7 sumber energi, pusat energi penggerak, ya kan, yang ada di dalam tubuh kita. Mulai dari energi dasar, cakra pertama. Nah, itu nanti kita bahas khusus lagi tentang mind, tentang soul atau jiwa, tentang energi. Nah, itu ada 7, ada di bawah, cakra dasar, ada di kemaluan, cakra kedua, ada di perut, nah itu cakra ketiga, ada di dada, ini cakra keempat, cakra hati, di hati, cakra keempat, ada di tenggorokan, cakra kelima, ada di mind di sini, di di jidat kita, di antara kedua alis di sini. Nah, ini cakra keenam. Iya sayang. Ada juga cakra ketujuh. Nah, di sini di atas kita, mahkota, sebutnya embun-embunan lah. Ini cakra ketujuh kita. Nah, ini semua adalah pusat energi yang ada di dalam diri kita. Itu. Nah, masing-masing pun dia, kalau kata menambang, sesuatu yang kita lakukan itu akan berpengaruh, gitu kan, pada pusat-pusat energi tadi. Apa yang melemahkan ataupun menguatkan. Kayak gitu. Contoh, energi nafs kita, energi dasar kita terlalu kuat, akhirnya sampai mendominasi diri kita, mengalahkan keseimbangan energi yang lain. Contoh, energi dasar, energi tentang bertahan hidup, akhirnya untuk bagaimanapun cara untuk bertahan hidup kita melakukan segala sesuatu. Nah, itu kan terlalu besar, ya kan, akhirnya diredam. Ada lagi di energi vital, itu keinginan syahwat kita yang terlalu tinggi, itu sama, dorongan energi juga, ya kan. Ada lagi perut juga sama, ya kan, energi tadi makan apa semuanya. Nah, ini dari 3 dasar energi ini, jika memang terlalu besar, dari apa bisa terlalu besar, ya kan, itu nanti ada sebab-sebabnya. Untuk bagaimana untuk cara meredamnya, ya, kalau dulu baginda Rasul Muhammad SAW itu menginstruksikan untuk berpuasa, nahan. Nah, itu salah satu untuk bagaimana menekan dominasi dari dari pengaruh cakra dasar yang terlalu kuat, gitu kan. Ada lagi cakra hati, gitu kan, cakra tenggorokan, cakra pineal gland, dan yang terakhir cakra mahkota. Nah, ini semua harus seimbang, teman-teman. Bahkan sadar tidak sadar kita akan melalui terlebih dahulu proses penyembuhan cakra-cakra. Agar apa? Agar ada beberapa cakra yang mungkin secara fungsi tidak maksimal, itu harus difungsikan kembali. Karena itu sangat berpengaruh. Itu, teman-teman. Nah, mungkin itu gambaran dasar lah bahwa manusia itu terdiri dari jasmani, mind, and soul. Nah, bagaimana ketiga unsur ini bersatu dalam satu tujuan ruhani? Itu untuk apa? Untuk mengakbarkan yang maha kuasa. Itu, teman-teman. Nah, proses ini memang lumayan, tapi coba kita bahas sedikit-sedikit agar lebih bisa meresap, bisa dipahami. Untuk apa tujuannya? Untuk kita lebih mengenal diri kita, bukan mengenal tujuan,
kembali ke situ. 3 unsur. Nah, nanti untuk part-partnya akan kita coba bedah satu persatu agar bisa dipahami secara maksimal. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, untuk lebih lanjutnya ikuti terus video saya dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan untuk pembahasan di bab-bab berikutnya tentang mengenal diri kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.